Selamat pagi guys. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jumpa lagi dengan channel saya, Christopher Leonard. Kalian semua ya. Tipsnya itu adalah berkaitan dengan sektor CPT. Kira-kira tipsnya apa ya yang mau saya sampaikan kepada kalian ya? Oke, simak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Biar kalian nggak salah paham, biar kalian nggak gagal paham juga. Oke, stay tune guys. Bye. Ya, ini sektor CPT Suzuki Address ya. Ini saya nggak buka karena saya lagi nggak posisi ngebongkar CPT ya. Motor Suzuki Address kan terkenal kata orang lemot ya. Ya mungkin memang dibandingkan dengan kompetitor sebelah yang itulah yang rangkanya sedang viral itu, emang ini sedikit lebih lemot. Tapi dibilang lemot-lemot banget juga enggak sih, tetap ada kok tenaganya, cepet juga sentakannya. Apalagi kayak saya yang sering dari dulu pakai motor Kawasaki KZ Blitz, itu lemot lagi, lebih parah lagi. Tapi kalau pas saya pakai ini, wah itu berasa kayak mantep banget sih. Mesinnya pun sebenarnya mesin Address itu bertenaga banget. Cuman memang di sektor CPT-nya mungkin ada yang membuat si tenaganya nggak spontan langsung naik gitu loh. Jadi dia sistemnya bertahap gitu, tenaganya itu bertahap. Naiknya nggak langsung ngelonjak bek gini, jadi dia secara bertahap. Sebenarnya asik kok. Mesin Address ini halus, terus minim vibrasi ya, kecuali kalau CPT-nya kotor mungkin agak keredek-keredek ya, wajar kan, kotor kan, mesti diservis, dibersihin. Tapi tentu hati-hati sama bagian puli depannya, apalagi mur keruk asnya tuh harus orang-orang yang paham ya yang ngejain ya. Terus kalau bisa pakai kunci torsi, atau kalau nggak, kalau mau pakai impact ya kira-kira lah, jangan sampai di impactnya sampai berlebihan gitu, jangan. Di video yang kemarin sebelumnya, di video yang sebelum ini, kalian mungkin lihat motor saya ini lawan PCX 150 ya. Ya mungkin untuk sebagian orang, emang bener nggak sih motor kayak begini bisa lawan PCX 150? Ya pada kenyataannya ya emang bener. Motor ini bisa ya berimbang lah sama PCX 150 lah. Ya emang sih dari segi akselerasi ya mungkin ketinggalan, tapi ya nggak yang parah-parah amat. Tapi di atasnya dia ngisi ya, kalian bisa lihat sendiri lah, tonton videonya di sebelum ini ya, sebelum video yang sekarang ini. Motor ini mesinnya masih standar, nggak ada yang saya ubah di bagian mesin. Nah, yang saya mau bahas itu di bagian CPT-nya. CPT saya ini, jadi saya menggunakan paket dari MJRT tuh, maju apa tuh nggak tahu saya singkatannya, Racing Tech High Performance sama CLD. Jadi yang pakai dari merek MJRT itu apa aja sih? Itu meliputi per CPT, per kampas ganda. Ya, itu doang. Dua itu doang saya pakai merek MJRT ini. Lalu CLD itu saya pakai rollernya ya. Rollernya saya pakai ukuran 10 gram. 10 gram rata ya, nggak diselang-seling, nggak. Terus per kampas ganda saya pakai 1000 rpm, per kecil 1000 rpm itu. Per gedenya, per CPT itu saya pakai 1000 juga, 1000 rpm. Kenapa saya pilih 1000 rpm? Karena ini motornya harian itu nggak butuh yang terlalu keras sampai 2000 rpm apa, itu nggak cocok karena mesinnya masih standar ya.
1000 rpm udah paling pas, jadi lebih keras sedikit daripada aslinya. Mungkin aslinya sekitar 800 rpm kali ya. Mungkin kalau ada yang kalian yang pernah ukur bisa chat di kolom komentar ya, ukuran kekerasan versi PT Suzuki Altis berapa rpm. Itu apa namanya tadi, 10 gram 1000 rpm per gede sama per kecilnya, itu lumayan untuk menghasilkan kecepatan ke 110 km kecepatan 110 km per jam. Itu cepat ya. Ngomong saya jadi susah begini ya. Suwe. Nyampe kecepatan 110 km itu cepat. Dan emang mentoknya selalu emang di segitu karena mesinnya masih standar. Tapi kalau misalnya mungkin di upgrade mungkin bisa lebih juga mesinnya. Tapi karena mesinnya standar, cuman sektor CVT yang diubah, itu hanya menambah cepet dapetin ke angka segitunya doang. Tapi tetap mentoknya di segitu juga. Mentoknya tetap di 110 km per jam. Kalau misalnya motor saya kok kagak nyampe sih bang 110 km per jam. Ya mungkin ada yang salah di bagian mesin, mungkin udah nggak sehat, atau mungkin CVT-nya juga udah mulai kotor. Ya kita tidak tahu karena itu motor kalian, perawatan kalian seperti apa itu kalian yang tahu. Tapi kalau motor saya sih selalu nyampe di 110 km per jam. Nah, barang-barangnya nanti saya cantumin ya, kayak gimana bentuknya, per ampas gandanya, per CVT-nya, terus si siapa namanya, nanti saya cantumin gambarnya. Lalu siapa namanya, saya jadi ngeblank gini ya. Nah saya habis itu ganti fanbell juga saya ganti pakai punya Skyweb. Itu lebih mantap lagi sentakannya, tuh lumayan nambah lebih cepat lagi. Nah pas saya ganti fanbell Skyweb itu jadi agak menurun top speednya ya. Tadinya 110 turun jadi sekitar 105 nih 105 sini nih. Dan itu udah limit, udah ketahuan dari mesinnya itu udah nahan. Nah kira-kira terserah tuh kalian mau, sebenarnya sih kalian pakai ganti fanbell Skyweb aja tuh udah lumayan loh. Misalnya kalian belum punya budget buat ganti roller, per CVT atau per kapas ganda, kalian ganti fanbell Skyweb aja tuh udah lumayan. Karena buktinya itu sentakannya bisa lebih cepat dan akhirnya memang mengorbankan top speed ya. Karena fanbell Skyweb itu memang lebih panjang sedikit dan lebih lebar sedikit dari fanbellnya Suzuki Altis. Nanti saya kasih dan juga cantumin spek dari si fanbell Altis dan fanbell Skyweb ya. Karena di merek Mitsubishi, ini saya pakai punya Mitsubishi ya. Mitsubishi yang emang bungkusnya Mitsubishi, bukan yang udah di branding ulang sama Suzuki. Pakai Mitsubishi yang asli, Mitsubishi punya brand. Nanti di situ dia dicantumin speknya. Makanya saya jadi tahu kalau misalnya Skyweb itu memang lebih panjang sedikit dan lebih lebar sedikit daripada punya motor ini aslinya Suzuki Altis ini. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Tinggal kalian tentukan sesuai budget kalian. Kalian mau ganti fanbell dulu juga nggak apa-apa, kalian mau semuanya juga nggak apa-apa. Karena dengan semuanya kayak gini itu udah lumayan buat nambah akselerasi dari motor ini ya. Top speednya tapi agak turun memang, jadi 105an. Dibandingkan yang belum ganti fanbell Skyweb itu bisa 110 dan memang bisa berjaban sama PCX kan waktu putaran tingginya. Memang kalah disentakan tetap. Nah, itu tinggal kalian tentukan dengan budget kalian masing-masing. Saya di sini cuma memberikan sekalian sedikit saran ya. Kalian mau ikutin silakan, kalian mau punya eksperimen sendiri juga silahkan. Oh ya, BTW ini puli depannya semua masih saya belum custom ya. Masih ya, jadi kalian tentukan sendiri masing-masing dengan selera kalian.
Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube saya supaya bisa bermanfaat buat kalian. Saya bisa terus semangat buat bikin konten buat kalian. Oke guys, sampai jumpa.